Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan ke-6 dalam mata kuliah mediasi, advokasi dan mediasi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang manajemen konflik keluarga atau pengelolaan konflik dalam keluarga. Oke, lanjut. Karena konflik merupakan aspek normatif dalam suatu hubungan, maka keberadaan konflik tidak otomatis berdampak negatif terhadap hubungan maupun individu yang terlibat dalam hubungan. Konflik baru akan berdampak negatif bila tidak dikelola dengan efektif dan akan menjadi gejala atau faktor yang menyumbang akibat negatif pada individu maupun keluarga secara keseluruhan. Pengelolaan konflik dapat dilakukan dengan beberapa cara. Antara lain, yang pertama adalah penguasaan atau domination. Ketika salah satu pihak berusaha memaksakan kehendaknya, baik dilakukan secara fisik maupun psikologis. Yang kedua adalah penyerahan atau capitulation, yaitu ketika salah satu pihak secara sepihak menyerahkan kemenangan pada pihak lain. Yang ketiga adalah pengacuhan atau inaction, yaitu ketika salah satu pihak tidak melakukan apa-apa sehingga cenderung membiarkan terjadinya konflik. Yang keempat adalah penarikan diri atau withdrawal, yaitu ketika salah satu pihak menarik diri dari keterlibatan dengan konflik. Kelima, tawar-menawar atau negotiation, yaitu ketika pihak-pihak yang berkonflik saling bertukar gagasan dan melakukan tawar-menawar untuk menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan masing-masing. Dan yang keenam, campur tangan pihak ketiga atau third party intervention, yaitu ketika ada pihak yang tidak terlibat dalam konflik menjadi penengah untuk menghasilkan persetujuan pada pihak-pihak yang berkonflik. Dari berbagai macam cara tersebut, hanya negosiasi dan pelibatan pihak penengah yang merupakan cara penanganan konflik yang bersifat konstruktif atau positif. Ya. Pada dasarnya, pada dasarnya pengelolaan konflik dalam interaksi antar pribadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara konstruktif dan destruktif. Pengelolaan konflik secara destruktif dapat terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama adalah persepsi negatif terhadap konflik. Individu yang menganggap konflik sebagai hal yang negatif akan cenderung menghindari konflik atau menggunakan penyelesaian semu terhadap konflik. Individu yang demikian biasanya sering gagal mengenali pokok masalah yang menjadi sumber konflik, karena perhatiannya sudah terfokus pada konflik sebagai problem. Yang kedua adalah perasaan marah. Sebagaimana konflik merupakan aspek normatif dalam suatu hubungan, marah sebenarnya juga merupakan hal yang alamiah dirasakan individu yang terlibat konflik. Mengumbar atau memendam amarah
sama buruknya bagi kesehatan hubungan maupun mental individu. Oleh karena itu, rasa marah harus dipahami sebagai gejala yang harus diatasi dan dapat diubah. Oleh karena itu, hendaklah dikendalikan dengan penuh hati-hati dan kesabaran. Yang ketiga adalah penyelesaian oleh waktu. Sebagai upaya menghindari munculnya perasaan negatif dalam menghadapi konflik, misalnya marah, takut, sedih, seringkali individu memilih mengabaikan masalah yang menjadi sumber konflik. Harapannya adalah masalah tersebut akan selesai dengan sendirinya oleh berjalannya waktu. Oke. Selanjutnya adalah tentang cara orang tua menyelesaikan konflik dengan anak dapat menjadi model bagi anak dalam menyelesaikan konflik pada berbagai situasi. Sayangnya, seringkali orang tua dan anak tidak menggunakan metode yang sistematis dalam menyelesaikan perbedaan. Respon remaja terhadap konflik dengan orang tua biasanya berupaya menghindari konflik. Adapun respon orang tua berupa sikap mempertahankan otoritas sebagai orang tua. Hal ini juga banyak dipengaruhi nilai-nilai konservatif yang selalu dipertahankan. Oke, selanjutnya adalah strategi menghadapi pesan yang bisa menimbulkan konflik. Dalam pengasuhan orang tua, menggunakan berbagai strategi ketika mensosialisasikan anak dalam menghadapi situasi konflik nilai. Strategi tersebut bervariasi tergantung pada konteks situasi yang dihadapi atau potensi pelanggaran yang diakibatkan jika anak bertindak tidak konsisten dengan nilai yang ditanamkan. Setidaknya ada 4 strategi yang dapat digunakan ketika menghadapi pesan yang menimbulkan konflik. Ya, ini yang pertama adalah cocooning, yaitu melindungi anak dari pengaruh masyarakat luas dengan membatasi. Membatasi apa? Membatasi akses anak terhadap nilai-nilai alternatif atau membatasi kemampuan untuk berperilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai orang tua. Cocooning terbagi menjadi 2 level, yaitu resonant cocooning dan controlled cocooning. Pada resonant cocooning, orang tua secara persuasif melindungi anak dari pengaruh luar, memperkuat nilai-nilai keluarga pada anak, dan memberikan penjelasan yang logis terhadap nilai-nilai yang ditanamkan. Pada controlled cocooning, orang tua memaksa anak untuk disiplin dan patuh tanpa memberikan penjelasan atau dasar yang rasional atau logis terhadap larangan-larangan yang diberikan. Yang kedua adalah pre-arming. Orang tua mengantisipasi konflik nilai dan menyiapkan anak untuk menghadapinya guna melawan dunia yang lebih luas. Yang ketiga adalah compromise, memberikan kesempatan pada anak untuk terpapar konflik nilai, namun tetap mempertahankan elemen-elemen nilai keluarga dan dengan kontrol sebagai orang tua. Yang keempat adalah deference, yaitu orang tua mengalah demi kebutuhan anak dan membiarkan anak mengambil keputusan sendiri meskipun hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keluarga. Selanjutnya adalah upaya mengatasi krisis keluarga. Ya, apa saja upaya-upayanya? Setiap persoalan tentu ada jalan keluarnya atau solusinya. Demikian juga dengan krisis keluarga. Harus dicari akar permasalahannya. Krisis keluarga bersumber pada suami, istri, atau anak-anak. Jika persoalan bersumber dari pihak internal keluarga, ayah, ibu, anak,
mungkin penyelesaiannya lebih mudah dan jelas. Akan tetapi, jika sumber persoalannya berasal dari pihak eksternal, maka persoalannya akan lebih sulit dan sulit mencari solusinya. Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan krisis keluarga. Ada dengan cara tradisional dan ada pula dengan cara modern atau sering disebut dengan cara ilmiah. Cara pemecahan masalah keluarga dengan sifat tradisional terbagi menjadi dua. Pertama, dengan kearifan kedua orang tua dalam menyelesaikan krisis keluarga, terutama yang berhubungan dengan masalah anak dan istri. Istilah kearifan adalah cara-cara yang penuh dengan kasih sayang, kekeluargaan, memelihara jangan sampai ada yang terluka hatinya oleh sikap dan atau perbuatan orang tua. Akan tetapi cara ini memerlukan media, yaitu bisa di meja makan atau tempat sholat berjamaah di rumah yang dipimpin oleh ayah. Berhubung kesibukan ayah dan ibu untuk mencari nafkah keluarga, maka kedua media tersebut tidak dapat diadakan. Kedua orang tua pulang malam hari di mana badan telah lelah dan amat mengantuk. Barangkali yang terjadi hanyalah kurangnya komunikasi dalam keluarga dan terjadilah sikap individualistik masing-masing anggota keluarga. Dengan kata lain, kearifan orang tua dapat terjadi jika satu, punya banyak waktu di rumah. Yang kedua, selalu menciptakan suasana yang harmonis, penuh kasih sayang dan perhatian. Tiga, kedua orang tua seharusnya memiliki pengetahuan tentang psikologi anak dan remaja serta cara-cara membimbing anak. Kedua, ya, di cara tradisional, bantuan orang bijak seperti ulama atau ustadz. Masalahnya mereka cukup kearifan dan bimbingan agama, akan tetapi biasanya kurang paham tentang psikologi dan cara-cara membimbing. Mereka akan langsung menasihati jika terjadi penyimpangan perilaku pada anak dan remaja. Nasihat kadang-kadang dapat menyinggung perasaan. Cara yang kedua adalah cara ilmiah. Caranya ada dengan cara konseling keluarga atau family counseling. Cara ini adalah yang telah dilakukan oleh para ahli konseling di seluruh dunia. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam hal ini. Yang pertama adalah pendekatan individual, disebut juga individual counseling, yaitu upaya untuk menggali emosi, pengalaman, dan pemikiran klien. Yang kedua adalah pendekatan kelompok atau family counseling, yaitu diskusi dalam keluarga yang dibimbing oleh konselor keluarga. Sebelum memasuki konseling keluarga, yang amat penting adalah mendekati secara individual. Dengan individual counseling, individu yang bermasalah atau sumber masalah dapat ditemukan. Tujuannya adalah yang pertama, agar klien dapat mengekspresikan perasaan-perasaan yang mengganjal, menyakitkan, menyedihkan, dan yang melukai hatinya. Hal ini penting karena perasaan seperti inilah yang menyebabkan individu berperilaku salah, seperti menjadi nakal, lari dari rumah, minum minuman keras, bergaul dengan anak-anak berandalan, dan membuat perilaku yang memalukan seperti mencuri dan lain-lain agar kedua orang tuanya menjadi malu. Kalau hal ini terjadi, maka remaja tersebut merasa puas. Jika perasaan-perasaan negatif itu dapat diungkapkan oleh remaja tersebut di dalam konseling individual, maka klien akan menjadi lega, puas, dan agak tenang. Yang nomor dua adalah setelah muncul perasaan lega dan agak tenang, maka tugas konselor adalah mengungkapkan pengalaman klien berhubungan dengan perasaan negatif dalam dirinya. Tujuannya adalah agar konselor dapat memahami perilaku-perilaku apa saja yang ada di antara orang tua, saudara, terhadap dirinya. Dengan demikian akan mudah bagi konselor untuk memberi pengarahan di dalamnya, di dalam konseling tersebut,
terutama terhadap sikap-sikap orang tua dan saudaranya terhadap diri klien. Yang ketiga, selanjutnya konselor berusaha memunculkan pikiran-pikiran sehat agar klien dapat menciptakan suatu keluarga yang bahagia dan utuh. Konseling keluarga dilakukan setelah masalah-masalah yang rawan pada diri-diri anggota keluarga telah dapat diselesaikan oleh konselor secara individual. Dengan cara demikian, tugas konselor keluarga akan lebih ringan dalam membantu keluarga dalam menyelesaikan masalahnya dan menciptakan keluarga yang utuh. Setelah lancarnya komunikasi di antara mereka, di dalam proses konseling keluarga, konselor berupaya sekuat tenaga agar setiap individu anggota keluarga yang terlibat dapat berbicara bebas, menyatakan perasaan, pengalaman, dan pemikiran tentang ayah, ibu, juga saudara-saudaranya. Misalnya, Amir anak pertama dari 3 bersaudara, anak orang kaya dan super sibuk. Amir sering bolos sekolah dan sering terlibat tawuran baik di sekolah maupun dengan antar sekolah. Polisi menangkap semua yang terlibat dalam perkelahian. Polisi langsung menelepon orang tua Amir. Betapa terkejutnya orang tua Amir setelah mengetahui anaknya berada di penjara. Perasaan malu, jengkel, dan marah besar. Ternyata dengan harta yang berlimpah belum tentu dapat membawa anak-anak menjadi orang yang baik, malah justru sebaliknya. Dari kasus tersebut, ternyata apa yang terjadi, pokok persoalannya adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua sehingga anak merasa hidupnya gersang. Sehingga penyelesaian dari kasus Amir adalah yang pertama, dilakukan konseling individual yang dapat mengungkap semua perasaan, pengalaman, dan pemikirannya terhadap situasi orang tua dan keluarga. Yang kedua, setelah Amir tenang, dia dilibatkan dalam diskusi konseling keluarga di mana dia dapat mengajukan perasaan dan usul-usulnya dapat untuk perbaikan keluarga dan dirinya. Berarti Amir telah sadar akan kelemahannya dan mempunyai ide-ide dan pemikiran tentang perbaikan komunikasi di dalam keluarganya. Oke, sampai di sini ya mata kuliah ini. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.